Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini, Kamis 24 November 2022. Kita berada pada pekan biasa yang ke-34. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 28. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih kami haturkan padamu atas segala karunia dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga kami dapat mensyukurinya dengan berbuat sesuatu yang menuntun kami pada keselamatan, yakni bersikap jujur dalam segala hal dan bertanggung jawab dalam iman. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dengan lembut sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tentang runtuhnya Yerusalem, kedatangan Anak Manusia. Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tentang runtuhnya Yerusalem. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita semua untuk senantiasa hidup dalam kasih Tuhan. Seperti halnya dalam bacaan Injil, penginjil Lukas mengungkapkan wejangan Yesus tentang nasib kota Yerusalem. Dalam wejangan itu, Yesus mengatakan bahwa Yerusalem yang adalah kota kudus, tempat berkumpul umat Yahudi setiap tahun, kini dinubuatkan
akan hancur karena pendudukan asing. Orang-orang Yahudi tidak lagi menguasai Yerusalem, justru orang asinglah yang akan menduduki kota Yerusalem. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Yesus mengingatkan supaya orang-orang meninggalkan Yerusalem apabila sudah mulai ada orang asing, dan jangan pernah kembali karena hanya akan dihancurkan dan kebinasaan. Dengan demikian berarti meninggalkan kejayaan Yerusalem lama dan memulai hidup baru. Itulah Yerusalem lama, Yerusalem yang hanya mengandalkan keindahan bangunan fisik. Yesus datang dan menjanjikan Yerusalem baru, yakni dirinya sendiri yang membawa keselamatan bagi semua umat manusia. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Yerusalem baru tidak hanya menghimpun satu bangsa, namun seluruh bangsa. Yerusalem baru bukan hanya sekedar keindahan bangunan bait Allah, namun keagungan dan keluhuran Kristus yang tersalib. Yerusalem lama menekankan aturan dan hukum, sedangkan aturan dan hukum utama dalam Yerusalem baru adalah hukum cinta kasih. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, maka marilah kita senantiasa membangun hidup persaudaraan di antara kita dengan berlandaskan pada kasih Kristus. Kasih Kristus menjadi acuan dasar kita dalam membangun kehidupan bersama. Kita jadikan kasih Kristus sebagai pedoman dan landasan dalam persiarahan hidup kita di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, mari kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan daging yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu
perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.